Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. 3 bulan kemudian, salju mulai turun. Trotoar di sepanjang jalan sekitar rumah sakit New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai mulai berubah warna. Salju memenuhi ruas jalan dan mengakibatkan beberapa akses jalan ditutup. Dari balik jendela kaca yang terbuka di ruang periksa, Rania bisa merasakan hembusan cuaca dingin menerpa wajahnya. Rania semakin merapatkan sweaternya. Hari ini adalah hari kontrol terakhir setelah serangkaian tes medical check-up selama 4 bulan belakangan dia jalani. Dokter Christian akan membuka secara total perban yang menutup mata Rania untuk melihat perkembangan terakhir atas suksesnya operasi cangkok mata Rania. Jika tidak ada masalah, maka sudah bisa dipastikan Rania sembuh total dari cedera kornea mata yang dideritanya. Dan impiannya untuk bisa melihat seperti dulu sebentar lagi akan terwujud. Rumah sakit ini menjadi rekomendasi terbaik bagi mereka yang mengalami masalah pada indera penglihatan dan pendengarannya. Bagi Rania, rumah sakit ini sudah seperti rumah keduanya selama dia menjalani pengobatan di Amerika. Selamat pagi semua, maaf terlambat. Selalu seperti ini setiap musim dingin, hampir semua jalan ditutup. Sapa Dokter Christian yang baru saja tiba di ruangannya. Pagi dok, ucap Basti dan Ralin bersamaan. Halo Rania, bagaimana keadaanmu? Apa ada keluhan sampai saat ini? Dokter Christian beralih menyapa Rania yang berdiri di sisi jendela. Tidak dok, jawab Rania singkat. Kita tutup dulu jendelanya ya. Saran dokter karena dia akan langsung memulai pemeriksaan. Di waktu yang bersamaan, malam itu rintik gerimis turun satu-satu. Raka berlari kecil menuju rumah sehabis menunaikan sholat Isya berjamaah di masjid. Sesampainya di rumah, Raka mendapati mobil bak omprengan milik kakak iparnya. Terparkir di depan rumah Abi dan Umi. Raka mengerutkan kening. Apa iya Mas Wisnu dan Mbak Siti pulang kampung? Kok tidak memberitahu saya? Pikir Raka sembari membetulkan posisi pecinya yang miring. Dia masuk ke dalam rumah disertai ucapan salam. Dilihatnya keadaan rumah begitu ramai. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Ada Abi, Umi, kedua adiknya, Amina dan Latifa, Sulfa, Reina dan Aisyah termasuk Mas Wisnu juga Mbak Siti, plus Runi. Mereka menjawab salam Raka. Raka masuk dengan wajah berseri-seri meski pakaiannya setengah basah saat itu. Melihat seluruh keluarganya berkumpul, Raka sangat senang. Meski Raka menangkap satu kejanggalan di sana, saat dia sadar kondisi ruangan itu begitu sunyi, dingin dan kaku. Terlebih saat berpasang-pasang mata itu menatapnya secara bersamaan. Tatapan yang memiliki artian berbeda-beda. Bisa jadi marah dan kecewa atau sedih. Raka tak bisa mengartikannya lebih jauh. Loh, kok pada diem-dieman gini? Mas Wisnu, Mbak Siti, kok pulang tidak bilang-bilang? Sapa Raka, dia menyalami Wisnu dan Siti bergantian. Sulfa membisikkan sesuatu pada Reina yang langsung membawa Aisyah masuk ke dalam kamar. Kesunyian masih terasa, bahkan Raka bisa merasakan jika tatapan Abi dan Umi tidak sehangat biasanya. Ini ada apa sih? Tanya Raka pada akhirnya. Dia memperhatikan satu persatu wajah semua keluarganya bergantian. Ini kak, Wisnu memberikan sebuah map coklat pada Raka. Kemarin ada kiriman untuk kamu. Makanya Mas dan Mbakmu langsung datang ke sini untuk mengantarnya. Raka menerima map itu, lalu membukanya. Dia mengeluarkan selembar kertas di dalamnya dan membacanya. Tak ada perubahan yang berarti dari ekspresi Raka saat itu. Tepatnya saat dia selesai membaca tulisan yang tertera di dalam kertas putih. Raka tetap tersenyum meski terlihat sekali bahwa senyuman itu dipaksakan. Bahkan Umi bisa menangkap tangan putranya yang gemetar saat memasukkan kembali kertas itu ke dalam mapnya. Satu titik air mata Umi terjatuh. Tak ada kalimat yang keluar setelahnya dari mulut Raka. Keadaan di dalam ruangan itu semakin sunyi. Kemarin sore sebelum berangkat ke Jogja, Mas dan Mbakmu sempat mampir ke rumahnya Pak Devano untuk minta penjelasan. Tapi Pak Dev bilang
Dia tidak mau memberitahu tentang semua ini. Ada kemungkinan Rania meminta langsung pada pengacara untuk mengurusnya. Pak Dev cuma bilang, jika tidak ada kendala, Rania akan pulang besok dari Amerika. Raka masih diam. Sekuat tenaga dia berusaha menahan air matanya. Terima kasih ya Mas. Harusnya Mas dan Mbak tidak perlu repot-repot datang cuma mengantar surat ini, ucap Raka pada akhirnya. Raka tahu kalau seluruh keluarganya kini pasti sudah mengetahui tentang masalah rumah tangganya dengan Rania. Oleh sebab itu Raka tidak berani menatap ke arah Umi dan Abinya sama sekali. Ya sudah kalau begitu, Raka pamit ke kamar mandi dulu, mau ganti pakaian. Sementara itu di salah satu ruangan pemeriksaan yang didominasi warna putih, seorang dokter spesialis mata terlihat sedang menangani pasiennya. Sang dokter memberikan instruksi supaya si pasien itu membuka matanya pelan-pelan. Bagaimana? Kata si dokter. Kedua mata pasien itu mengerjap. Dua sosok manusia yang berdiri di sisi kiri sang pasien menunggu dengan was-was. Mereka saling merangkul tubuh satu sama lain. Wajah renta keduanya menegang. Sebagai orang tua mereka selalu berharap yang terbaik untuk anak mereka. Bagaimana? Apa yang kamu lihat sekarang? Ini angka berapa? Tanya dokter lagi. Sebelah tangannya melambai di depan wajah sang pasien dengan 3 jari tegak. Bola mata bening berwarna hitam itu terlihat memandang ke salah satu arah, yaitu jemari si dokter. Matanya hanya mengerjap-ngerjap akibat sinar terang merangsek secara tiba-tiba. 3 dok. Lalu si dokter mengambil sebuah karton di mana di sana terdapat tulisan huruf dan angka-angka yang ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil, sedang, dan sangat kecil, lalu sebaliknya. Ini huruf apa? A. Jawab pasien itu. Dia tersenyum dalam tangisnya. Si dokter pun tersenyum lalu menghampiri pasiennya itu, memeriksa kedua bola mata pasiennya menggunakan peralatan medis. Oke, semuanya bagus. Operasi ini berhasil, ucap si dokter pada akhirnya. Selamat ya Rania, Pak Basti, Ibu Ralin. Rania sekarang sudah bisa melihat seperti dulu lagi. Ralin dan Basti berhambur memeluk sang putri. Mereka menangis dan larut dalam perasaan bahagia yang tidak terkira. Sementara itu, Raka terpaksa menjelaskan semua masalahnya pada Umi dan Abi. Siti yang memang memintanya untuk bicara jujur. Lagi pula, jika terus disimpan pun lambat laun mereka akan tahu juga. Umi menangis. Sesegukan sementara Abi hanya diam tanpa banyak bicara. Tapi Raka yakin Abi sangat kecewa padanya. Kecewa karena Raka telah menyimpan kepahitan hidupnya seorang diri. Mendekati tengah malam, hujan sudah reda, tapi hawa dinginnya masih terasa menusuk hingga ke tulang. Sudah sejak 1 jam yang lalu, Raka duduk termenung di teras rumahnya. Harapannya terlalu besar Rania bisa memaafkannya. Buat apa diliatin terus, kertas itu gak akan berubah jadi apa-apa mas, ucap sebuah suara. Secara tiba-tiba, Raka menoleh cepat setelah sebelumnya dia menyeka air matanya. Sulfa berjalan ke arahnya dan mengambil alih surat cerai di tangan Raka. Surat ini tidak penting, karena yang penting itu bagaimana caranya Mas berjuang, meyakinkan Rania kalau Mas sungguh-sungguh mencintainya. Jangan menyerah dulu apalagi berpikir untuk menandatangani surat ini. Sulfa tahu sifat Rania memang keras. Tapi ingat kata pepatah, batu yang keras pun jika ditimpa air terus-menerus pasti lama-lama bisa berlubang. Sulfa ingin melihat Mas Raka bahagia. Dan Sulfa tahu kebahagiaan Mas itu cuma sama Rania. Sulfa melanjutkan kalimatnya. Hingga setelahnya Sulfa justru menangis. Keheningan menyergap mereka beberapa saat dan suara lirih Sulfa kembali terdengar. Pergilah ke Jakarta temui Rania. Hari ini Rania puas berkeliling kota New York bersama kedua orang tuanya. Ia membeli banyak sekali oleh-oleh untuk keponakan-keponakannya. Rencananya sore ini Rania, Basti dan Ralin akan langsung pulang ke Indonesia. Mereka sudah sangat rindu dengan keluarga di sana. Loh, kenapa HP-nya dibuang? Tanya Ralin. Ini kan masih bagus sayang. Rania mengambil cepat ponsel itu dari tangan Ralin dan melemparnya keluar jendela. Kamu kenapa sih? Tanya Ralin bingung. Rania kan udah gak buta mah. Masa harus pakai HP norak begitu lagi?
Papa bilang mau belikan Rania HP baru kok nanti. Ralin jadi geleng-geleng kepala. Rania melirik ragu ke arah sang mama. Dia jadi tidak enak hati. Sejujurnya bukan karena ponsel itu norak. Hingga Rania memutuskan untuk membuangnya. Rania hanya terlalu takut menatap ponsel itu. Rania tidak mau jika dia tetap menyimpan ponsel itu, maka semua foto-foto Raka yang tersimpan di sana akan terus memaksa dirinya untuk melihat. Rania hanya bisa berusaha untuk bertahan pada pendiriannya. Rania harus kuat. Sementara itu seorang gadis berambut pirang terlihat berjalan menyusuri trotoar. Dia memasukkan kedua tangannya di balik saku jaket tebalnya. Sesekali bersiul-siul santai sekedar mengusir hawa dingin yang merasuk serta-merta, membuat tubuhnya terus menggigil. Karena dia berjalan dengan posisi menunduk, si gadis melihat sebuah ponsel dengan layarnya yang retak, tergeletak di trotoar. Gadis itu memungutnya, tertera sebuah nama di layar ponsel itu. Raka calling. Sang gadis menjawab panggilan itu. Halo? Ucapnya terlihat ragu. Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya kamu mengangkat telepon saya, Rania. Ucap suara dari seberang. Kening gadis itu berkerut. Dia tidak mengerti orang itu bicara apa. Hingga akhirnya dia memilih untuk diam. Lelaki di seberang kembali berbicara. Rania, saya sedang dalam perjalanan menuju Jakarta saat ini. Kata Mas Wisnu, kamu pulang besok dari Amerika kan? Saya mau kita bertemu, Rania, ucap lelaki itu lagi. Kening si gadis bule itu semakin keriting. Who are you, mister? Tanya si gadis itu. Kali ini tak ada suara yang menjawab. Gadis bule itu meload speaker panggilan itu untuk menangkap lebih jelas suara-suara aneh. Halo, are you okay, mister? Gadis bule itu masih terus mendengarkan dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi pada si lelaki. Halo, halo mister. Dan 1 detik setelahnya, si gadis bule terperanjat seraya menjauhkan ponsel itu dari telinganya. Tepat saat sebuah ledakan keras terdengar dari ponsel itu, sampai akhirnya panggilan itu pun terputus. Sementara itu, malam harinya di kediaman Dirgantara, Basti dan Ralin mengadakan acara family gathering sebagai perayaan atas kesembuhan Rania. Seluruh keluarga besar berkumpul di sana. Di tengah keramaian dan kegembiraan itu, Rania memang ikut tertawa dan bergembira ria di sana. Namun saat dirinya kembali masuk ke kamar sendirian, dalam sekejap senyum di wajahnya sirna. Rania sadar sejauh ini dirinya memang belum benar-benar bisa memaafkan Raka, terlebih melupakannya. Terus sekarang gimana, Mas? Apa tidak sebaiknya kita menghubungi Raka? Ucap Ralin pada suaminya. Bastian meneguk air bening, Dinaka selalu menaruhnya kembali. Mereka sudah tahu tentang keputusan Rania yang meminta pengacara keluarga Dirgantara untuk mengurus perceraiannya dengan Raka. Meski sejauh ini Basti tidak ingin terlalu membebani Rania dengan masalah itu. Aku tahu laki-laki seperti apa Raka. Jika memang dia sungguh-sungguh mencintai Rania, cepat atau lambat Raka pasti datang ke sini untuk menemui Rania. Jadi biarlah dulu, kita tidak usah membahas tentang surat perceraian itu pada Rania. Malam itu Rania tidak bisa tidur. Dia rindu Raka, semua kenangan indahnya bersama Raka dahulu terus saja berputar di kepalanya. Oh iya mah, besok Rania mau ke rumah yang di Cilandak. Mau ambil baju gamis Rania, di sana kan masih banyak, lumayan buat ganti-ganti. Mau mama anter? Gak usah lah, Rania bisa sendiri. Udah telepon buat Tuti belum? Nanti aja Rania telepon kalau mau tidur. Ya sudah kalau begitu. Keesokan harinya Rania berangkat pagi-pagi setelah melalui perdebatan panjang. Rania yang ngotot untuk membawa kendaraan sendiri, sementara Ralin melarangnya. Dan anehnya Basti justru malah membela Rania. Jadilah anak itu semakin besar kepala. Rania berangkat menuju kediaman pribadinya yang dulu pernah dia tempati bersama Raka. Rania pergi menaiki mobil milik sang papa, bermodalkan alamat rumah digawainya. Akhirnya Rania sampai di tempat tujuan tanpa kendala yang berarti. Kedatangan Rania disambut oleh Mbok Tuti. Mereka saling berpelukan sejenak. Alhamdulillah ya Non, udah bisa melihat sekarang. Saya senang banget. Non makin cantik aja sih. Aku juga gak nyangka kalau ternyata Mbok Tuti segendut ini.
Setelah temu kangen itu Rania pamit menuju kamarnya. Kebetulan kamar non baru saya bersihkan kemarin. Foto-fotonya Pak Raka juga udah saya simpan semua. Iya Mbok, terima kasih. Lagi-lagi bayangan Raka melintas di benaknya. Ditariknya nafas dalam-dalam. Pintu itu berhasil dia buka. Dilihatnya ke sekeliling ruangan. Sebuah kamar yang luas dengan ranjang besar di tengahnya. Semua masih sama, tak ada yang berubah. Rania melangkah perlahan menuju meja kerja itu dan duduk di atas kursi di depannya. Rania menggeleng perlahan. Gue tahu gue emang penasaran banget sama wajah Raka, tapi kalau sampai gue lihat, gue takut hal itu justru membuat hati gue semakin dilema. Enggak, gue enggak akan lihat. Rania kembali menutup laptopnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Saat dia hendak membuka pintu lemari, ternyata pintu itu terkunci. Rania berteriak memanggil Mbok Tuti. Rania pun memutuskan untuk mencari kunci lemarinya di laci bawah nakas. Lalu dia beralih ke laci di meja rias. Rania tak menemukan apapun di sana. Hingga akhirnya perhatian Rania tertuju pada beberapa laci yang ada di meja kerja Raka. Rania pun mengeceknya. Laci keempat kosong. Laci ketiga hanya ada beberapa catatan kecil yang sepertinya itu tugas kantor yang harus diselesaikan Raka dulu. Laci kedua cuma berisi tasbih. Dan pada laci teratas, Rania hanya menemukan sebuah buku berwarna kuning dengan sebuah tulisan besar di depan buku itu yang bertuliskan sesuatu dengan huruf kapital. Der, Rania. Rania terdiam sejenak, menatap buku di dalam laci itu. Dia menggeleng pelan, lalu menutup kembali lacinya. Tapi belum sempat dia melangkah, tiba-tiba sesuatu terlintas dalam benaknya. Ia mengingat bahwa isi buku kecil itu tentang seorang peri kecil di masa lalu Raka, cinta pertamanya sewaktu ia masih kecil. Rania masih terdiam dalam posisinya, masih dipermainkan rasa penasaran, hingga akhirnya Rania pun memutuskan. Dibukanya laci itu kembali lalu diambilnya buku kuning yang dia yakini itu adalah jurnal milik Raka. Rania memasukkan jurnal itu ke dalam tasnya, dia akan membacanya nanti. Hari itu, usai memasukkan semua gamis miliknya ke dalam koper, Rania langsung pamit pulang pada Mbok Tuti. Meski sebenarnya Rania tidak benar-benar pulang. Dia memutuskan untuk ke sebuah kafe. Sampai di sana, Rania menarik nafas panjang ketika sekelebat bayangan Nando kembali merasuk dalam pikirannya. Bahkan setelah hampir 1 tahun lewat, lelaki itu menghilang dari kehidupannya. Nando dan Raka. Rania bahkan tidak pernah membayangkan jika hidupnya harus dirusak oleh 2 manusia tak berperi kemanusiaan itu. Yang satu brengsek, yang satu pembohong. Rania benci mereka semua. Suara azan asar yang berkumandang di ponselnya membuat Rania memutuskan untuk mencari masjid terdekat. Dia hendak menunaikan sholat. Saat ingin mengambil wudhu, Rania berpapasan dengan seorang wanita berhijab yang sepertinya juga hendak menunaikan sholat di sana. Karena terus saja menunduk, wanita itu menabrak Rania. "Maaf," ucap Rania pelan. Walau dia tahu bukan dirinya yang bersalah, tapi setelah melihat keadaan wanita itu, entah kenapa Rania jadi merasa kasihan. "Kamu gak apa-apa?" tanya Rania sopan. Wanita itu menggeleng dan langsung menunduk lagi. Ketika itu Rania justru melihat si wanita pergi keluar masjid dengan langkah yang sangat terburu-buru. Padahal Rania jelas-jelas melihat wanita itu baru saja selesai mengambil wudhu. Aneh, pikir Rania dalam hati. Malam harinya usai makan malam bersama keluarga, Rania langsung mengurung diri di kamar. Dia merapikan gamis-gamisnya dengan menyusunnya di lemari pakaian. Rania hendak mengambil ponsel di dalam tasnya dan berniat untuk menghubungi beberapa teman kampusnya. Ketika dia melihat kembali sebuah buku yang tadi diambilnya di laci meja kerja Raka. Sebuah buku jurnal berwarna kuning dengan judul buku berbentuk print out yang ditempel di sampulnya menggunakan huruf kapital. Sebenarnya ia belum ingin membacanya, dia hanya ingin memindahkan buku itu ke dalam laci. Di bawah nakas saat tiba-tiba sesuatu terjatuh dari dalam buku itu. Sepertinya sebuah foto. Rania memungut foto itu. "Selamat ulang tahun Umi. Maaf cuma bisa memberikan foto ini sebagai hadiah." Kening Rania berkerut. "Apa mungkin ini foto Raka?" tanya Rania dalam hati. Detik demi detik berlalu.
Rania masih saja galau untuk melihat foto itu meski dia begitu penasaran. Hingga akhirnya Rania berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk membalik foto yang sudah sejak tadi ada di genggaman tangannya. Ternyata itu adalah foto seorang anak kecil yang sedang menggandeng seorang wanita berhijab. Cukup lama Rania memperhatikan foto itu, menelaah setiap detil wajah si bocah laki-laki itu. Hingga ingatannya teringat pada sosok seseorang di masa lalunya. Seorang bocah lelaki yang pernah menolongnya di pasar Parangtritis. Seketika kelopak mata Rania memanas, dadanya berdebar kencang. Jika memang benar ini foto Raka sewaktu kecil, itu artinya tubuh Rania jatuh terduduk di sisi ranjang tempat tidurnya. Rania tidak ingin menduga-duga lebih jauh, sehingga dia pun memutuskan untuk langsung membaca isi buku itu. Ia kemudian mulai membaca halaman pertama. Dear, peri kecil, hari ini Umi ulang tahun dan saya berencana membelikan Umi kerudung baru sebagai hadiah. Jauh-jauh hari saya menabung supaya bisa membeli hadiah itu, tapi saya tidak jadi membelinya. Uang itu saya berikan pada seorang bocah perempuan penjual kue di Parangtritis. Saya menolongnya bukan karena kasihan, tapi karena dia memang membutuhkan. Alhasil saya hanya bisa memberikan Umi sebuah foto yang pernah saya cetak secara gratis di toko Pak Salim. Lalu saya menceritakan kejadian di pasar itu pada Umi. Umi langsung memeluk saya dan menangis. Umi bilang, Umi sangat bangga memiliki anak seperti saya. Sementara saya sangat senang bisa membuat Umi bahagia di hari ulang tahunnya. Sesungguhnya ini adalah hadiah yang lebih indah yang Umi inginkan daripada sekedar kerudung. Saat itu Umi menanyakan pada saya siapa nama bocah perempuan yang saya tolong itu. Sayangnya saya lupa bertanya, siapa nama bocah itu? Saya terlalu fokus menatap wajah sendunya yang menggemaskan. Wajahnya saat sedang sedih terlihat lucu di mata saya. Hari ini saya berdoa, semoga Allah berkenan mempertemukan saya dengan bocah itu lagi besok, atau lusa atau kapan saja. Yang penting saya bisa diberi kesempatan untuk menanyakan namanya. Rania selesai membaca halaman pertama. Dia mengerjapkan mata sehingga air mata yang membendung di kelopak matanya menetes. Dadanya mendadak sesak. Dia Rania, ini kali pertama saya kembali membuka halaman buku ini setelah bertahun-tahun terlewat begitu saja. 18 tahun yang lalu, saya pernah meminta padamu agar saya dipertemukan lagi dengan peri kecil, si penjual kue itu. Ternyata, saat saya pergi bolak-balik mengunjungi pasar, setelah hari pertama saya bertemu dengan peri kecil itu, saya tak lagi bertemu dengan dia. Dan malam itu saya melihatnya, malam yang sama di saat saya tanpa sengaja menabraknya hingga dia buta. Walau saat itu keraguan masih mendominasi hati saya. Apakah benar wanita bernama Rania yang saya tabrak itu adalah peri kecil saya? Allah pun memberi petunjuknya pada saat malam ini melalui foto-foto masa kecil yang diperlihatkan Tante Ralin kepada saya usai jamuan makan malam bersama di kediaman mereka. Rania yang sebentar lagi resmi menjadi istri saya. Saya tidak pernah meminta ini sebelumnya pada Allah, tapi nyatanya Allah justru memberi saya lebih dari apa yang saya minta. Dan saya lega, setidaknya saya tidak perlu merasa bersalah telah berbohong soal perasaan saya pada Rania di hari lamaran kemarin. Karena pada kenyataannya, saya sudah mencintainya bahkan jauh sebelum saya memutuskan untuk melamarnya. Saya mencintai Rania sejak Allah mempertemukan kami untuk pertama kalinya sewaktu kami masih kecil. De Rania, Ana uhibbuka fillah. Rania menutup matanya dengan tangan sebelah. Pipinya sudah basah oleh air mata, bahunya berguncang sesegukan. Suara tangisnya pecah, lirih menyayat hati. Tangan Rania mulai gemetar saat dia membalik halaman 3. Entah kejutan apa lagi yang harus dia ketahui tentang Raka. Tapi dia dapati setelahnya adalah sebuah kertas yang terjatuh, sepertinya sebuah surat. Rania memungut kertas itu lalu membukanya. Kedua bola mata Rania terbelalak hebat saat dia tahu kalau ternyata itu surat dari Casey untuk Raka. Tapi kenapa Raka tidak pernah cerita? Kapan Casey memberikan surat ini pada Raka? Apa mereka sempat bertemu kembali? Rania terus saja bertanya-tanya, hingga akhirnya dia mencari jawaban atas semua pertanyaannya dengan membaca isi surat itu.
Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih atas kebaikan hati lo menolong gue, Kak. Harusnya gue malu karena gue udah begitu jahat selama ini sama lo, terutama sama Rania. Tapi nyatanya Allah justru mengirim lo untuk menjadi penolong gue hari itu. Mungkin seandainya nggak ada lo, gue udah mati sekarang. Sebenarnya sejak pertama kali gue sadar pasca operasi kemarin, ada sesuatu yang kepingin gue omongin sama lo. Sayangnya gue terlalu pengecut untuk ngomong secara langsung. Gue terlalu takut mengakuinya, karena ini menyangkut Rania. Raka, sebenarnya Rania buta karena ulah gue. Gue yang udah menabrak Rania malam itu. Gue bahkan udah merencanakan hal itu jauh-jauh hari. Gue benci dia karena dia udah ambil hati Nando. Gue benci dia karena dia yang Nando pilih untuk jadi pacarnya, bukan gue. Meski setelahnya gue sadar kalau semua itu bukan kesalahan Rania. Gue yang salah karena udah terlalu lama memendam perasaan gue sama Nando, tanpa pernah siapapun tahu. Mungkin bisa jadi perasaan benci itu muncul karena didukung oleh keadaan. Keadaan hidup yang selalu membuat gue merasa terpojok, terhimpit, tercekik. Kehidupan keluarga gue gak seharmonis keluarga Rania. Keadaan ekonomi keluarga gue gak setajir ekonomi keluarga Rania. Semua itu bercampur jadi satu. Sampai akhirnya gue berpikir pendek untuk membunuh Rania dengan menabraknya malam itu. Mungkin seandainya gak ada mobil box yang menghalangi niat gue malam itu, bisa jadi sekarang Rania udah mati. Secara gak langsung Allah mengirim mobil box yang muncul tiba-tiba itu untuk menyelamatkan Rania dari kebrutalan gue. Tapi gue bersyukur sekarang atas semua itu. Setidaknya Rania masih hidup. Raka, sekali lagi maafin gue. Gue terpaksa pergi karena gue gak mau jadi beban buat lo. Apalagi sampai buat Rania nanti curiga karena lo harus terus-menerus bolak-balik rumah sakit cuma buat mengecek keadaan gue. Gue pergi ya, Kak. Lo gak usah khawatir gue bakal kabur. Gue janji bakal bertanggung jawab, Kak. Tapi gue butuh waktu. Gue tahu lo itu lelaki baik. Makanya gue berani bicara tentang semuanya sama lo. Seenggaknya dengan begini, beban rasa bersalah gue bisa sedikit berkurang. Gue harap lo bisa maklum. Sekali lagi maafin gue, Kak. Maafin gue. Jaga Rania baik-baik ya. Titip salam juga buat Mbak Siti yang udah kasih gue banyak banget nasihat berharga. Terima kasih atas semua kebaikan lo selama ini. Gue bahkan gak tahu gimana caranya gue bisa membalas semua ini. Gue benar-benar merasa kehilangan muka di depan lo. Apalagi Rania. Itu sebabnya gue gak mau Rania sampai tahu tentang keadaan gue saat ini. Gue malu, Kak. Gue janji. Gue akan hidup lebih baik lagi di masa depan. Mungkin dengan begitu Allah bisa mengampuni semua dosa-dosa gue. Casey. Aliran bening air mata Rania terhenti. Tatapannya mendadak kosong. Ia linglung. Mobil box. Apakah mobil box yang dimaksud Casey adalah mobil box yang dikendarai Raka? Air mata kembali menggenang di kelopak matanya, mendadak berkunang-kunang, hingga setelahnya semua mendadak gelap. Rania. Rania membuka mata ketika seseorang memanggil namanya. Entah di mana dirinya berada saat itu, dia hanya bisa melihat satu warna di sekelilingnya, yaitu putih. Rania tersesat di dalamnya. Rania. Suara itu kembali terdengar, memanggil namanya berulang-ulang. Rania, saya di sini. Rania menoleh lalu berbalik. Dilihatnya sesosok tubuh lelaki berdiri di hadapannya. Kamu siapa? Tanya Rania. Ini saya, Raka, ucap lelaki itu. Rania begitu gembira mendengar bahwa lelaki itu ternyata Raka. Lelaki itu menjelma menjadi bayangan yang tak dapat dia sentuh. Dunia kita sudah berbeda, Rania. Enggak, kamu gak boleh pergi. Kamu gak boleh ninggalin aku, Kak. Saya mencintai kamu. Dalam sekejap, keadaan berubah menjadi gelap. Kali ini Rania tidak bisa melihat apapun lagi kecuali dirinya sendiri. Hanya sendiri. Raka! Rania terbangun. Kedua matanya terbuka bersamaan dengan buliran keringat yang mengembun dan menetes di pelipisnya. Mah, Rania bergumam. Dia melepas pelukan sang mama. Kenapa sayang? Rania mau ketemu Raka, Mah. Ralin dan Bastian hanya saling pandang. Siang itu usai terbangun dari pingsannya, Rania melanjutkan bacaannya ditemani Ralin. Sepasang ibu dan anak itu membaca buku jurnal Raka bersama-sama.
Sampai akhirnya mereka sampai di lembar terakhir di mana di halaman tersebut terdapat sebuah foto yang sengaja ditempel. "Ini foto Raka?" tanya Rania dengan pandangannya yang sedikit kabur karena air mata. Tatapan Rania tak sama sekali beralih dari wajah Raka yang sedang tersenyum di foto itu. Itu pasti foto saat mereka terjebak hujan di Cibodas dan terpaksa menghabiskan malam di dalam camper van. Dalam foto itu Raka terlihat sangat tampan. Dia memakai kemeja hitam hadiah dari Rania yang memang sangat pas dengan tubuhnya. Wajah Raka berbentuk persegi panjang dengan tulang pipi tinggi, dahi lebar yang tertutup dengan potongan rambutnya yang berponi. Kedua rahangnya menonjol dan tampak kuat. Bibir Raka bagus dengan sedikit lengkungan. Di bibir bagian atasnya, hidungnya mancung, dan bentuk matanya seperti almond yang dihiasi alis mata tebal. Tatapannya hangat dan senyumnya menawan. "Iya sayang, ini Raka. Dia tampan kan?" Secara fisik di mata Rania, Raka terlihat sempurna. Benar apa yang semua orang katakan tentang Raka padanya selama ini, bahwa Raka memang tampan, sangat tampan. Rania mengangguk pelan. "Kira-kira Raka bakal maafin Rania nggak, Mah?" "Insya Allah Raka maafin kamu. Raka itu lelaki yang baik, dia paham agama. Mana mungkin dia tidak memaafkan kamu." Mereka saling diam selama beberapa saat. "Mama mau antarkan Rania ke tempatnya Mbak Siti dan Mas Wisnu sekarang?" tanya Rania berharap dirinya masih diberi kesempatan. "Ayo Mama antar." Sore harinya Rania dan Ralin berangkat bersama menuju kediaman Siti dan Wisnu. Sesampainya di sana, kontrakan itu tampak sepi. "Oh, mereka pulang kampung, tapi kemarin Siti sih habis telepon katanya ada kemungkinan mereka bakal tinggal lama di kampung. Soalnya ada kerabat mereka yang meninggal karena kecelakaan." "Kalau boleh tahu, siapa yang meninggal?" sambung Rania cepat. Sang tetangga tampak berpikir, "Kalau nggak salah sih adiknya Siti atau Wisnu, saya juga kurang yakin soalnya kemarin sinyal lagi jelek." Suara Siti nggak begitu terdengar jelas. Kedua bahu Rania langsung merosot. Tungkai kakinya mendadak tak bertenaga. Tubuh Rania jatuh terduduk di lantai. Tatapannya kosong, sekelebat ingatan hadir tentang mimpinya semalam sewaktu dia pingsan. "Seandainya pun nanti saya harus pergi meninggalkan kamu lebih dulu, mungkin saat itu waktu saya di dunia sudah habis." Rania. Ralin mengucap terima kasih dan langsung berpamitan pada ibu-ibu pemberi informasi tadi. Selama perjalanan pulang, Rania terus saja diam. Apalagi saat Ralin mencoba mengajak Rania bicara. Hal itu terus berlanjut bahkan sampai beberapa hari setelahnya. Ralin yang cemas akhirnya memutuskan untuk mencari informasi tentang keluarga Raka di kampung halaman mereka. Hari itu, Ralin menelpon Umi Salamah dengan perasaan yang terus diliputi kegelisahan. "Assalamualaikum." "Benar ini Umi Salamah, ibunya Raka?" "Waalaikumsalam, iya benar. Ibu, ini siapa?" "Saya Ralin Bu, mamanya Rania." Kalau diizinkan, saya ingin bicara dengan Raka Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Raka." Pinta Ralin ragu-ragu. Suara isak tangis di sana semakin menjelas. Sampai akhirnya suara Umi Salamah kembali terdengar. "Maaf Bu, untuk saat ini Raka belum bisa diajak bicara." Ralin terkejut. Memangnya ada apa? Ingatannya langsung tertuju pada informasi yang dia dapatkan. Tidak mungkin. Raka baik-baik saja kan Bu? Raka koma. 3 hari yang lalu saat dia hendak berangkat ke Jakarta untuk menemui Rania, bus yang dia tumpangi mengalami kecelakaan di tol. Bus itu terperosok ke jurang dan meledak. Dari kesemua penumpang hanya 3 orang yang berhasil selamat sampai hari ini termasuk Raka. Meski belum ada titik terang tentang kondisi Raka karena lukanya yang sangat parah, Ralin beristighfar dalam hati. Lantas, apa yang kini harus dia katakan pada Rania? Rania pasti akan semakin terpuruk jika mengetahui hal ini. "Rania, kamu tahu dengan siapa saya ingin menjalani sisa hidup?" Jawabannya adalah dengan kata kedua dari kalimat pertama saya. Itu pun jika Allah mengizinkan. Begitu tahu mengenai kecelakaan yang menimpa Raka, Rania benar-benar syok. Dia terus saja menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan sejak keberangkatannya tadi pagi menuju lokasi rumah sakit,
tempat Raka dirawat, Rania tak berhenti menangis di mobil. Kepergiannya saat itu ditemani oleh kedua orang tuanya. Jika sebelumnya Raka yang mengemis kata maaf padanya, kini semua keadaan justru terbalik. Raka tidak bersalah.